Halo Juragan. Fermentasi kotoran kambing adalah mencampur kotoran kambing dengan starter bakteri tertentu untuk mempercepat proses pengomposan. Dengan penguraian yang lebih cepat, maka kotoran kambing akan bisa dimanfaatkan dengan lebih cepat. Karena pupuk subsidi ketersediaannya juga tidak bisa dipastikan, jika hanya mengandalkan pupuk dari pemerintah, maka petani bisa kalang kabut. Sementara jika harus bergantung sepenuhnya pada pupuk komersial, bagi beberapa petani akan menjadi beban yang besar. Sebagai gantinya, Juragan bisa menggunakan limbah dari peternakan kambing. Seperti kotoran kambing, dan sisa-sisa pakan kambing yang tidak habis. Limbah dari peternakan kambing biasanya kurang dimanfaatkan secara optimal oleh para peternak. Biasanya, limbah ini hanya dikumpulkan di suatu tempat dan kemudian dibakar. Cara pengolahannya harus sampai matang. Karena kotoran kambing yang masih segar, bersifat panas, akibat kandungan amoniaknya terbilang cukup tinggi. Itu sebabnya, kotoran kambing tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk, karena dapat membakar tanaman. Kotoran tersebut baru bisa digunakan sebagai pupuk, setelah melalui proses fermentasi. Di video kali ini, akan saya bagikan dua cara dalam fermentasi kotoran kambing. Cara yang pertama, starter yang digunakan adalah M4. Starter yang satu ini mudah sekali untuk didapatkan. Harganya juga lumayan murah. Per botol isi 1 liter, harganya sekitar 20 ribuan. Langkah-langkah dalam membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama, mencampur kotoran kambing dengan bakteri starter EM4. Sebelum itu, aktifkan terlebih dahulu EM4-nya dengan cara mencampur EM4 dengan molasses dan air. Perbandingan M4, molasses, dan air adalah 1:1:100. Misalnya, 1 ml M4 banding 1 ml molasses banding 100 ml air. Atau jika Juragan menggunakan 10 ml, maka 10 ml M4 banding 10 ml molasses banding 1000 ml air, atau 1 liter air. Kedua, diamkan atau peram campuran ini selama 2 hari, supaya bakteri dalam EM4 teraktifkan. Tandanya, jika sudah muncul gelembung gas. Takaran dalam penggunaan EM4 ini sesuai petunjuk dalam kemasan. 1 liter EM4 untuk 1 ton bahan kompos atau pupuk kandang. Kalau pembuatan pupuk kompos dari kotoran kambing ini tidak sampai 1 ton, maka takarannya harus disederhanakan. Contoh, 1 ml EM4 untuk 1 kg bahan. Jadi, nilainya nanti akan sama dengan 1 liter M4 untuk 1 ton bahan pupuk. Ketiga, selanjutnya, siramkan secara merata larutan yang berisi M4, molasses, dan air, ke kotoran kambing yang akan difermentasi. Campuran tadi kemudian ditutup rapat selama 5 minggu. Kadar air dari pupuk kandang ini juga perlu Juragan perhatikan. Setiap 3 hari sekali, setidaknya pupuk kompos dibolak-balik untuk aerasi. Ini bisa lebih mempercepat prosesnya. Ciri-ciri kadar air yang pas dalam pembuatan pupuk kompos dari kambing adalah ketika bahan dikepal dan dilepaskan, bahan tadi tidak pecah atau ambiar. Selain itu, saat dikepal tidak meneteskan air yang sampai mengocor banyak. Dari beberapa penelitian, ada yang menyarankan membolak-balikan kompos selama proses pemeraman, tapi ada juga yang tidak. Dengan dibolak-balikan, prosesnya akan berlangsung lebih cepat.
hanya sekitar 4-6 minggu saja. Jika tidak dibolak-balik, akan membutuhkan waktu sampai 24 minggu hingga proses fermentasi sempurna. Selain itu, dengan dibolak-balikan, tidak akan menghasilkan gas yang berbau dan memberikan efek pupuk tetap dingin, atau tidak terjadi peningkatan suhu. Cara yang kedua, bahan yang digunakan untuk pembuatan kompos tidak hanya dari kotoran kambing, melainkan ada tambahan bahan organik-organik lainnya. Bahan-bahannya adalah kotoran kambing dan limbah pertanian yang digunakan, seperti limbah kopi, limbah gergajian, jerami, ataupun dedak. Langkah-langkah membuatnya adalah sebagai berikut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat larutan biofermentasi dari molases dan EM4. Masing-masing volumenya 250 cc dengan konsentrasi 10 cc per 20 liter. Jadi, molasesnya sebanyak 250 ml dan EM4 sejumlah 10 ml dilarutkan ke air sebanyak 20 liter. Pada tahap kedua, limbah pertanian dipotong-potong dengan ukuran 5-10 cm. Kemudian dicampur secara merata. Campuran limbah pertanian ini ditaburi kotoran kambing sampai merata. Selanjutnya, ditumpuk membentuk bedengan atau guludan dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 5-8 meter. Untuk ukuran ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tergantung jumlah bahan yang dimiliki juga. Ukuran tadi, hanya sebagai patokan saja. Guludan ini, lalu disiram dengan larutan biofermentasi yang sudah dibuat pada tahap pertama tadi, sampai merata. Tahap ketiga, adalah membuat campuran limbah pertanian untuk lapisan kedua. Campuran limbah pertanian yang dihamparkan pada guludan pertama, kemudian dilapisi lagi dengan limbah pertanian lainnya. Kemudian di atasnya, ditaburkan pupuk kandang lagi sampai merata. Selanjutnya, disiram dengan larutan biofermentasi sampai basah seperti lapisan pertama. Pada tahap keempat, langkah-langkah seperti lapisan pertama dan kedua, dilakukan lagi pada lapisan ketiga, dan seterusnya, sampai ketinggian guludan mencapai 60 atau 80 cm, atau sampai bahan habis. Kelima. Kemudian ditutup plastik warna gelap dengan rapat, dan dibiarkan terjadi proses dekomposisi. Misalnya, dengan plastik mulsa. Keenam, setelah selama 10 hari, plastik dibuka dan dilakukan pengadukan, lalu dikembalikan lagi dan ditutup plastik seperti semula. Tahap terakhir, setelah 30 atau 40 hari, panasnya akan turun dan artinya pembuatan pupuk organik sudah selesai dan siap untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Meskipun sudah difermentasi, bentuk akhir dari kotoran kambing tidak akan hancur dan lembut seperti tanah atau pasir. Masih ada bentuk gumpalan yang tetap utuh, meski teksturnya sudah rapuh atau tidak liat. Jadi, lebih mudah untuk dihancurkan. Namun sebenarnya tidak masalah, asalkan proses fermentasinya sudah selesai, ini sudah bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Sementara cara menghancurkan kotoran kambing adalah dengan digiling. Waktunya setelah proses fermentasi selesai. Jika kotoran kambing masih segar, kalau digiling masih akan liat dan menggumpal di gilingan. Kalau sudah berhasil difermentasi dengan baik, teksturnya akan remah dan bisa halus kalau digiling. Beda hasilnya ya Gan? Seperti itu saja caranya Juragan. Dalam melakukan fermentasi ini, yang perlu Juragan perhatikan,
kondisi air harus lembab. Saat melakukan pengomposan, juga sesekali dilakukan pengadukan. Pemeraman yang baik dilakukan sekurang-kurangnya 3 atau 4 minggu. Jadi, tidak ada yang namanya pengomposan sehari 2 hari jadi ya juragan. Silahkan juragan coba, semoga berhasil. Asalkan dengan memperhatikan cara-cara tadi, fermentasi pupuk dari kotoran kambing juragan bisa matang dan aman untuk diaplikasikan ke tanaman. Subscribe channel ini jika bermanfaat untuk juragan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.